Ummu Haram bintu Milhan. Ini saudaranya Ummu Sulaim. Jadi bapaknya sama, bin Khalid, bin Zaid, bin Haram, dan seterusnya. Ini sebagaimana ayahnya dari Ummu Sulaim. Beliau ini sahabiyah, tu'rafu bi syahidatil bahr. Termasuk sahabat wanita yang dikenal dengan syuhada, orang wanita mati syahid yang ikut dalam pasukan perang angkatan laut pertama dalam Islam. Ya, ini Ummu Haram bintu Milhan. Dan beliau wafat saat dalam ekspedisi jihad pertama yang melewati laut. Ini di dalam hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik berarti ini adalah keponakan dari Ummu Haram. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu ala Ummi Haram binti Milhan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, itu suatu ketika memasuki rumahnya Ummu Haram bintu Milhan. Fatud'imuhu. Kemudian Ummu Haram memberikan makan kepada Rasulullah. Wa kanat Ummu Haram tahta Ubadah bin Samit. Dan adalah Ummu Haram itu berada di bawah Ubadah bin Samit, maksudnya istrinya Ubadah bin Samit. Maka Rasulullah kemudian masuk ke rumahnya dan diberi makan. Wa ja'alat tafli ra'sahu. Kemudian Ummu Haram itu setelah Rasulullah makan di bele-bele kepalanya, dipetani kata orang Jawa. Ya, model kayak dicari, kalau orang Jawa itu mencari kutu ya, dipetani. Ya, disisir-sisir kepalanya. Ini kadang sering jadi olok-olokan. Ini Rasul kok di bele-bele rambutnya oleh wanita. Ya. Padahal nanti kita lihat Ummu Haram ini bibinya Rasul. Ya, hanya para ulama beda pendapat, sebagian itu dari jalur susuan, ya, sebagian mengatakan itu bibinya Rasul dari jalur bapak, jalur nasab. Jadi dua-duanya yang jelas Ummu Haram maupun Ummu Sulaim itu menurut para ulama adalah mahramnya Rasul. Jadi nggak apa-apa berkholwat, asal aman dari fitnah ya. Dan akhirnya tertidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tertidur. Kemudian saat bangun ya, sumastayqadha wa huwa yadhaku. Beliau terbangun kemudian tertawa. Qalat, ya, kemudian berkata Ummu Haram ini, wa ma yudhikuka ya Rasulullah. Apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah, nasun min ummati uridu alayya ghuzatan fi sabilillah. Sekelompok dari umatku itu dinampakkan dalam mimpiku itu sedang berperang di jalan Allah. Yarkabuna sabajahadzal bahr mulukan alal asirrah au mithlal muluki alal asirrah. Yang menaiki kapal menyeberangi laut itu seolah-olah seperti raja yang duduk di atas permadani. Yang ini kemudian Ummu Haram bertanya, ya Rasulullah, meminta beliau, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah, mintakan kepada Allah agar Allah menjadikan aku itu bagian dari pasukan yang itu, yang menyeberangi lautan. Maka kemudian Rasulullah berdoa, ya. Summa wada'a ra'sahu, kemudian meletakkan kepala lagi, kemudian tidur lagi, tertidur. Dan bangun itu kemudian tertawa lagi. Kemudian ditanya lagi. Kemudian beliau bertanya, menceritakan rupanya mimpinya bersambung. Sama, ya. Umatku ini nanti akan menyeberangi lautan, ada pasukannya. Ya, seolah-olah mereka itu seperti raja yang duduk di atas permadani. Dan Ummu Haram
tadi sudah didoakan, begitu melihat Rasul begitu lagi, beliau minta didoakan lagi supaya menjadi bagian dari pasukan itu. Padahal beliau ini wanita ya. Kalau Ummu Sulaim kemarin ini sama juga ikut menyertai peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, merawat pasukan yang terluka ya, dengan ikut suami beliau yakni Abu Talhah. Nah kalau Ummu Haram ini ikut suami beliau namanya Ubadah bin Somit. Kemudian Rasulullah mendoakan, bukan hanya berdoa tapi memberitahu. Kata Rasulullah, anti minal awwalin. Engkau termasuk orang pertama yang ikut dalam pasukan itu. Pasukan yang menyeberangi lautan. Ini merupakan apa ya, berita kenabian. Ya Rasulullah tahu Ummu Haram nanti bakal ikut pasukan itu. Faraqibat al-bahra fi zamani Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Ummu Haram itu ikut ya di menyeberangi lautan pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini yang Muawiyah ini sebetulnya sejak zaman Umar sudah membuat ini angkatan laut ya. Kemudian pada masa Utsman itu yang dipakai ya. Pakai. Karena pada masa Umar masih khawatir ini tidak biasa ini perang di laut ini. Kalau di laut tidak biasa ya berat. Kita saja naik jukung itu mau terbalik karena tidak biasa. Padahal tidak ada yang nyerang. Fasuri'at anda batiha hina kharajat minal bahar fahalakat. Kemudian beliau ini Ummu Haram terjatuh dari tunggangannya ketika keluar dari laut, ya, maka beliau wafat saat itu. Ini Sayyidatuna Ummu Haram binti Milhan yang bisa kita lihat ini semangat beliau, tidak takut-takutnya itu ya. Kalau orang tidak biasa nyebrang laut ini kan tentu takut itu ya, bisa trauma, apalagi pernah tenggelam. Tapi beliau tidak. Dan nyebrang laut bukan untuk bertamasya, tapi untuk berperang. Beliau minta didoakan. Kita ini kadang sekarang banyak penakutnya. Takut. Tidak ada ancaman apa-apa itu sudah takut. Untuk menyampaikan Islam, ini Ummu Haram, ini wanita, tetapi lebih pemberani dari para pria. Berikutnya terkait apa yang terjadi di dalam keluarga beliau. Ya, pertama, ini keluarga Ummu Sulaim, Ummu Haram, dan Anas sebetulnya. Satu keluarga ini begitu luar biasa khidmatnya kepada Rasul. Jadi suatu ketika Anas ini masih usianya sekitar 10 tahun. Ya, ibu-ibu beliau, maksud ibu-ibu beliau itu adalah ibu beliau dan bibi-bibi beliau. Itu menekankan kepada Anas untuk menjadi pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudahlah berkhidmat kepada Nabi. Jadi ini bagus ya kalau kita bisa begitu ya. Ada orang alim, orang yang punya keutamaan, berkhidmat ke situ. Berkhidmat tentunya yang betul-betul orang punya keutamaan. Kalau enggak ya dijadikan ketibal aja nanti. Kemudian saat beliau menemui kami di rumah, kami pun memerahkan susu untuk beliau. Ya saat itu ya, enggak ada kulkas, ya, cadangan makanan enggak ada ya, ketika datang tamu diperahkan susu segar dari ambing susu langsung. Kemudian minuman untuk beliau yang diambil dari sumur di rumah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminumnya, sedangkan Abu Bakar di sebelah kirinya. Umar berkata kemudian, wahai Rasulullah, berikan kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar ini kan sahabat yang mulia. Setelah Rasulullah minum, diminta oleh Umar kasih Abu Bakar dulu. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan minuman kepada orang pedalaman, yang nggak disebut di sini siapa namanya, yang ada di sebelah kanan beliau. Nah ini adab ya, adab dalam
menggilirkan makanan itu ke sebelah kanan. Kemudian beliau bersabda yang di kanan, ya, kanannya lagi, lalu yang di kanannya. Ini tentunya kalau duduknya melingkar. Kalau duduknya lurus, nanti yang sebelah kiri nggak dapat. Ini di Sahih Muslim. Yang bisa kita petik di sini, sebagaimana yang diberikan judul oleh musannif, itu adalah tentang berkhidmat kepada Rasul. Dan ini banyak sahabat yang melakukan itu. Ashabus suffah itu rata-rata adalah memang bertujuan khidmat kepada Rasul. Sebagaimana Abu Hurairah, Anas bin Malik, ya. Kemudian bahkan orang Ansor seperti Abu Sa'id Al-Khudri, Rabi'ah bin Ka'ab, ya. Rabi'ah bin Ka'ab itu juga sama, berkhidmat kepada Rasul. Insya Allah dengan adanya kedekatan itu, apa-apa yang jadi adabnya Rasul mereka tahu. Kalau sekedar ilmu lewat Zoom, ini kan nggak tahu kesehariannya seperti apa. Yang jadikan guru itu nggak ngerti kesehariannya, benerkah, tidakkah, mencontohnya bagaimana, itu nggak bisa. Tapi ketika ini Anas ini jadi pelayan, tahu persis ya, bagaimana saat turunnya ayat, apa yang dilakukan Rasul mau tidur dan seterusnya, bagaimana keseharian Rasul dengan istri-istri beliau. Anas bin Malik mengetahui. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Kemudian yang kedua, pelajaran dari rumah tangganya Ummu Haram ini adalah adanya, mungkin kalau orang-orang feminis ini seneng nih, kesetaraan hak untuk mengajar. Jadi suatu ketika Ubadah bin Somit ini didatangi oleh kaum muslimin, ya. Ketika Konstantin itu ditaklukkan, ya, bukan Konstantinnya, ya, di dekat daerah situ. Kemudian Ubadah bin Somit sedang sholat. Kemudian Abu Walid ini, ya, nih Ummu Haram ini berkata, wahai Abu Walid, saudara-saudaramu datang. Maksudnya agar kamu menyampaikan hadis kepada mereka. Jadi ini orang-orang dulu ini semangatnya juga begitu. Tahu ada sahabat datang, ingin dapat cerita hadis Rasul. Mereka mendatangi itu. Zaman sekarang ini kita banyak kemudahan. Tidak perlu mendatangi, kadang tinggal nonton, ya, YouTube atau Zoom itu aja kadang males. Dulu ini mereka melakukan upaya betul-betul persiapan, berjalan jauh. Ada dari Madinah ke Syam, perjalanan ribuan kilometer hanya untuk mendengarkan, oh di sana ada sahabat, ingin tahu satu dua hadis. Sekarang ini satu kitab hadis tinggal kita download. Itu Allah berikan kemudahan teknologi, tapi kadang juga semangat itu yang mungkin Allah tidak berikan, kecuali kepada sebagian kecil dari kaum muslimin. Mudah-mudahan kita semua, para pemirsa, ini Allah beri semangat untuk itu. Mudah, tinggal baca aja. Tinggal baca, tinggal dengerin. Ya. Sambil rebahan kadang, ya. Bahkan sambil ngemil. Ya Allah. Sambil ngemil. Ngaji sambil ngemil. Ini kalau adab betul di depan guru, ya enggak punya adab itu. Tapi sekedar itu pun itu, ya. Kadang kita sambil nyopir itu bisa, itu kadang kurang itu perhatian. Dan sebetulnya dengan kondisi sekarang ini semua menit waktu kita itu bisa kita dapat faedah dari teknologi ini kalau kita mau gunakan. Jadi ini sahabat ini mendatangi Ubadah bin Somit ingin dengar hadis. Kemudian apa kata Ubadah bin Somit ke beliau, jika aku ini termasuk generasi sahabat, kamu pun kan sama. Bahkan Ummu Haram ini lebih dekat kepada Rasul. Sebagaimana Ummu Sulaim lebih dekat kepada Rasul. Maka kamu juga hendaknya yang menyampaikan engkau sajalah.
Ya, hadis-hadis sampaikan engkau saja kepada mereka. Jadi ini suami tidak kemudian ingin memonopoli, tidak. Beliau ya legowo aja kalau istrinya lebih ngerti hadis, lebih ngerti kehidupan Rasul, istrinya yang ditugaskan. Kemudian Ummu Haram cerita, nah yang hadis yang kita bahas di Sahih Muslim tadi, ya, yang mirip-mirip itulah, yang Rasulullah tidur kemudian bangun tertawa menceritakan ada pasukan kaum muslimin yang menyeberangi lautan, ya, angkatan laut kalau bahasa sekarang. Dan kemudian Rasul katakan di sini, ya, qad aujabu, ya, pasukan itu telah mereka diterima, ya, diijabah untuk masuk surga maksudnya. Kemudian Ummu Haram meminta, ya, jadikan aku bersama mereka ya Rasulullah. Jadi kemudian ya seperti cerita di dalam hadis tadi. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, itu yang kedua pelajarannya, yakni tidak peduli laki-laki atau perempuan untuk urusan ilmu ini sama. Kemudian yang ketiga yang jadi pelajaran juga dari keluarga Ummu Haram ini adalah adanya kerjasama, saling guyub di dalam ibadah. Jadi beliau ini ya pernah Rasulullah mendatangi Anas bin Malik dan keluarganya ini, yakni Ummu Haram dan Ummu Sulaim itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berdirilah kalian, aku mau sholat sunnah dengan kalian. Yakni bagus ya, di rumah itu dilakukan ibadah. Kalau laki-laki sholat di masjid misalnya, sholat sunnahlah juga di rumah dengan istri dan anak. Kemudian Rasulullah jadi imam, kemudian Anas ya, di sebelah kanan beliau karena sendirian. Ya, kemudian sholat sunnah. Jadi ini amalan yang bisa dipakai, apalagi kita ada rumah ya, orang yang kita kasihi, sholatlah sunnah di situ. Kemudian tidak lupa Ummu Sulaim ini meminta Rasulullah untuk mendoakan. Ya, ini pelayan kecil ya, ini Anas bin Malik ini doakan ya Rasulullah. Ini juga kebiasaan yang baik, ini sudah kita bahas kemarin, dan akhirnya Rasulullah mendoakan agar Allah memperbanyak harta dan anaknya Anas bin Malik, dan supaya Allah memberkahi kehidupan Anas bin Malik radhiyallahu taala an.